Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam segala kebaikan. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berkahi kehidupan rumah tangga kita. Amin. Dan juga lingkungan kita. Salawat wa salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa istiqomahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin. Insyaallah sahabatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baiklah bapak-bapak, seperti biasa setelah sholat subuh kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah sebagai nasihat untuk kita semua, di mana bab kali ini tentang sholat. Keuntungan sholat, hadis ke-1 dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, agama Islam dibangun atas 5 tiang: bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari. Kelima hal di atas adalah asas-asas agama terbesar dan bagian yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat dan 4 tiang lainnya adalah pendukung pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri sama sekali. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri. Tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin roboh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita melihat diri kita sendiri, sejauh manakah kita telah menegakkan Islamnya. Lalu rukun Islam yang manakah yang kita jaga dengan sempurna. Kelima tiang dalam hadis di atas sangat penting sehingga ditetapkan sebagai asas Islam. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, penting sekali kita memperhatikan semuanya. Namun demikian, hal yang terpenting setelah iman adalah sholat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Mula Ali Qori rahmatullah alaih menyatakan bahwa para ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa sholat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh hadis sahih yang berbunyi, as-sholatu khairun mawdu'un. Salat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Selain hadis di atas, masih banyak hadis sahih lain yang menjelaskan bahwa
amal manusia yang terbaik adalah sholat. Dalam kitab Jami' Shahih disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas, yaitu Sayyidina Sauban, Sayyidina Ibnu Amr, Sayyidina Salama, Sayyidina Abu Umamah, dan Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa amal yang paling utama ialah sholat pada waktunya, dari kitab Jami'us Shakir. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidatina Ummu Farwah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa sholat pada awal waktu adalah amal yang paling utama. Semua hadis di atas mempunyai makna yang berdekatan. Sholat menggugurkan dosa seperti daun-daun berguguran di musim gugur. Hadis yang kedua dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Faidah, pada musim gugur begitu banyak daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa selai pun. Baginda Nabi SAW bersabda, hasil sholat yang dikerjakan dengan ikhlas, semua dosa diampuni hingga tidak ada satupun yang tersisa. Untuk dosa-dosa besar perlu bertaubat secara khusus. Ada satu hal yang perlu direnungkan menurut para ulama berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi SAW. Sholat dan ibadah-ibadah yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat secara khusus. Oleh sebab itu, selain mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, sebab sholat kita itu perkara lain. Hadis yang ketiga dari Sayyidina Abu Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku dan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengibas-ngibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, "Hai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat begini?" Aku bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Ia menjawab, "Beginilah baginda Rasulullah SAW melakukan di hadapanku ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan mengibas-ngibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, 'Wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat begini?' Aku bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, selanjutnya mengerjakan sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur
sebagaimana daun-daun ini berguguran. Beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah nasihat bagi orang-orang yang mau menerima. Hadis riwayat Ahmad, Tabarani dan Nasai. Faidahnya, perbuatan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu yang ditunjukkan dalam hadis di atas merupakan contoh kecil kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai seseorang, ia akan meniru tingkah laku orang yang dicintainya. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika meriwayatkan sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering menirukan perbuatan beliau seperti ketika beliau menyampaikannya. Hadis-hadis tentang pentingnya sholat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya, sehingga sulit untuk menyebutkan semuanya di sini. Sebelum hadis ini sudah diriwayatkan hadis-hadis mengenai hal itu. Para ulama membatasi ampunan tersebut hanya untuk dosa-dosa kecil. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, padahal dalam hadis-hadis tidak ada pembatasan dosa kecil atau besar, tetapi disebutkan dosa-dosa tanpa ada pembatasan. Syekh Maulana Muhammad Yahya rahmatullah alaih memberikan dua penjelasan ketika mengajarkan bab ini. Yang pertama, melakukan dosa besar adalah sesuatu yang jauh dari diri seorang muslim. Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah perkara yang sulit terjadi. Seandainya terjadi, jiwa seorang muslim tidak akan merasa tenang sebelum ia bertaubat. Jika seorang telah berbuat dosa besar, maka keislamannya akan menuntutnya untuk benar-benar menyesali perbuatannya, dan tidak akan merasa tenang sebelum ia menyucikan dirinya dengan bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil kadang-kala tidak begitu diperhatikan dan dipedulikan sehingga masih menjadi tanggungannya. Dengan sholat dan amal ibadah yang lain, dosa tersebut akan diampuni. Dan yang kedua, seseorang yang sholat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya, berarti ia sudah bertaubat dan beristighfar beberapa kali, sebab di akhir bacaan ayat terdapat doa yang berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak. Tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu. Dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis di atas juga menganjurkan kita untuk menyempurnakan wudhu dengan memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya adalah bersiwak. Bersiwak ialah sunnah wudhu yang sering diabaikan. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dalam hadis lain dinyatakan, jagalah siwak, karena dalam siwak terdapat 10 keutamaan. Yang pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho. Yang ketiga, membuat setan marah. Yang keempat, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Yang kelima, menguatkan gusi. Yang keenam, menghilangkan dahak. Yang ketujuh, mewangikan mulut.
Yang kedelapan, menghilangkan cairan kuning yang mengganggu lambung. Yang kesembilan, memperjelas penglihatan. Dan yang kesepuluh, menghilangkan bau mulut. Serta bersiwak adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Dari kitab Al-Munabihat karya Ibnu Hajar Maki, para ulama telah mengumpulkan sampai 70 kelebihan bersiwak. Salah satu di antaranya akan memudahkan dan mengucapkan syahadat ketika akan meninggal dunia. Sebaliknya, menghisap candu mengandung 70 mudarat. Salah satu di antaranya akan menyebabkan lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Masih banyak pahala lain jika seseorang mengerjakan wudhu dengan sempurna. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat anggota tubuh yang dibasahi air wudhu akan bercahaya. Dengan cahaya itulah baginda Nabi SAW akan mengenali umatnya secara langsung. Dalam membersihkan dosa, sholat bagaikan sungai yang mengalir. Demikian bapak-bapak rahimakumullah, bila kita dengarkan hadis bersama, 3 hadis kita dengarkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Waqtul majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.